korban banjir terpaksa melahirkan di atas perahu karet saat dievakuasi di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ricuh. Pembalap Pata Yamaha Toprak Razgatlioglu masih yang tercepat di latihan bebas atau free practice kedua balap World Superbike Mandalika 2021. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lain. Di antaranya tersangka pelaku pencabulan berjemaah di Kota Padang bertambah 2 orang. Bersama saya Fazilah Khairunisa. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali iNews Pagi dengan informasi kebakaran, di mana 15 rumah kontrakan di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan ludes terbakar. Api diduga karena adanya kompor yang menyala. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebanyak kurang lebih 15 rumah kontrakan hangus terbakar. 9 unit mobil damkar dan 45 personel petugas damkar dikerahkan untuk mengatasi kebakaran. Seorang saksi mata menyebutkan bahwa penyebab dari kebakaran diduga karena adanya kompor yang menyala. Lagi ngopi, ngerokok, tiba-tiba ada teriakan, kebakaran gitu kan. Saya keluar, saya lihat api udah gede di tengah-tengah sini. Dari kompor nyala. Kan saya panik dong, jadi saya langsung keluar dari belakang sana. Langsung keluar, lari sama anak saya. Akibat kebakaran yang terjadi, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga yang berhasil menyelamatkan diri untuk sementara akan diungsikan di masjid sekitar. 2 kelompok ormas terlibat bentrokan di depan Pasar Lembang Ciledug, Tangerang, Jumat malam. Akibat bentrokan ini, 2 orang dilaporkan mengalami luka bacok. Dengan menggunakan senjata tajam, batu dan balok, 2 organisasi massa di depan Pasar Lembang Ciledug, Tangerang, Banten, Jumat malam terlibat saling serang. Untuk membubarkan bentrokan 2 kelompok organisasi ini, aparat kepolisian terpaksa mengeluarkan tembakan ke udara. 2 orang dilaporkan mengalami luka bacok dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara arus lalu lintas dari arah Ciledug menuju Pondok Aren mengalami kemacetan panjang akibat bentrokan 2 kelompok organisasi ini. Mobil berisi 1 keluarga tertabrak kereta api saat melintas di perlintasan rel tanpa palang pintu, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 4 orang meninggal dalam kecelakaan tersebut. 4 orang dalam 1 keluarga tewas tertabrak kereta api saat mobil yang mereka tumpangi melintas di perlintasan rel tanpa palang pintu, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dugaan sementara sopir kurang hati-hati saat mengemudi. Menurut saksi mata, kecelakaan bermula saat mobil melintas rel, kemudian melintasi kereta Tawang Alun dari arah utara menuju selatan. Kendaraan terlempar ke samping rel sejauh 10 meter. 3 orang korban tewas di lokasi kejadian, sedangkan 1 diantaranya meninggal di Puskesmas Purwodadi. Posisi korban ada di sana juga, ada di samping mobil. Jadi saksinya udah nggak tahu yang aslinya kayak gimana. Berarti karena sesuai dengan pasal 114 maupun di Undang-Undang Perkeretapian 23/2007. Jadi untuk kereta api tetap diprioritaskan. 4 jenazah dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang untuk selanjutnya disemayamkan di rumah duka di wilayah Surabaya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu, angin kencang disertai hujan lebat menumbangkan pohon di kawasan stasiun kereta api Lempuyangan, Yogyakarta. Pohon menimpa mobil yang sedang parkir.
Mobil minibus tertimpa pohon tumbang di kawasan stasiun kereta api Lempuyangan, Yogyakarta. Detik-detik pohon menimpa mobil terekam kamera pengawas dari salah satu bangunan di wilayah itu. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Peristiwa pohon menimpa mobil juga terjadi di sisi barat stasiun Lempuyangan. Ya pas waktu tadi hujan lebat, ada pohon tumbang jatuh di atas sini, di kap mobil yang atas, banyak. Saya kesini udah terjatuh, terus saya dorong sendiri bisa lagi. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, namun batang pohon sempat menutupi akses jalan dan mengganggu lalu lintas. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Gali Wisma, iNews melaporkan. Hampir sepekan banjir masih merendam 5 kecamatan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Evakuasi terus dilakukan menembus lokasi yang sulit dijangkau. Sepekan banjir yang melanda kota Palangkaraya, ketinggian air masih merendam mencapai lebih dari 1 meter di sejumlah titik. Evakuasi warga yang tertahan di rumah terus dilakukan personel TNI Polri dengan mendatangi rumah-rumah warga. Dengan menggunakan perahu karet, warga dievakuasi menembus banjir. Sebagian di antaranya bahkan nekat menembus ketinggian air. Yang nggak bisa masih sepaha di rumah. Harapannya ke depan gimana, Bu? Harapannya ke depan ya semoga nggak banjir lagi lah. Di mana ada beberapa titik yang terdampak banjir, kita sudah datangi. Hari ini kita ada 6 titik dari Platuk, kemudian di Petuk Ketimpun, dan kemudian juga nanti kita akan mendatangi lagi titik-titik yang akan kita datangi. Untuk memenuhi kebutuhan pangan korban banjir, bantuan logistik terus mengalir ke sejumlah pos pengungsian dan dapur umum. Total terdapat 21 lokasi yang kini terdampak dengan jumlah 11.000 jiwa lebih warga yang mengungsi ke sejumlah lokasi pengungsian di 5 kecamatan. Sudah sepekan, banjirop masih merendam Kelurahan Degayu, Kota Pekalongan. Ketinggian air berkisar 30 hingga 50 cm, bahkan di beberapa titik ada yang mencapai 1 meter. Banjir rob di Kelurahan Degayu, Kota Pekalongan yang terjadi sudah lebih dari sepekan belum surut dan masih merendam ratusan rumah warga. Banjir yang terjadi bahkan semakin meninggi dari sebelumnya. Ketinggian air berkisar 30 hingga 50 cm, bahkan di beberapa titik ada yang mencapai 1 meter. Kalau di RW 08 Kelurahan Degayu Pekalongan Utara sendiri itu ada 235 rumah, kemudian kalau kakaknya itu ada 301 kakak. Semuanya terendam, kan? Semuanya terendam. Ada yang mengungsi nggak, Pak? Ada di kelurahan. Warga kini hanya mengandalkan perahu karet milik BPBD, juga perahu kayu dan alat seadanya yang dibuat rakit untuk beraktivitas. Meski banjir sudah berlangsung sekitar 1 minggu, warga mengaku belum mendapatkan bantuan logistik. Apa minyak kayu putih, apa bantuan sembako, apa masalah. Tapi masih bisa makan atau masak gitu nggak, Pak, di sini, Pak? Ya masak ya masih ada kompor ya ditinggikan ya bisa. Masih tapi bisa. Kan Data dari kelurahan sebanyak 570 rumah terdampak banjir. Hampir sebagian besar warga memilih bertahan di rumah masing-masing. Sementara warga yang mengungsi sebanyak 30 orang. Seorang ibu hamil terpaksa melahirkan di atas perahu karet TNI Angkatan Laut. Ibu malang tersebut melahirkan saat dievakuasi di daerah yang dilanda banjir di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Inilah detik-detik saat tim Satuan Tugas Banjir Pangkalan Utama Militer Angkatan Laut memberikan pertolongan kepada seorang ibu untuk melahirkan di atas perahu karet. Proses persalinan berlangsung dramatis di tengah arus deras Sungai Kapuas. Insiden tersebut terjadi saat TNI AL melakukan pendistribusian logistik di daerah yang dilanda banjir, tempatnya di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Ibu bernama Febri Indah Lestari tersebut dievakuasi karena bencana banjir yang merendam rumahnya. Berkat bantuan petugas, Febri berhasil melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan.
Setelah berhasil membantu melahirkan, ibu dan sang bayi dievakuasi ke posko penampungan Kabupaten Sekadau untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Sekadau Hilir guna perawatan lebih lanjut. Satu rumah di Kelurahan Cipangeran, Kota Cimahi, rusak akibat terjangan longsor. Longsor terjadi akibat hujan deras mengguyur Kota Cimahi sepanjang hari. Inilah situasi belakang rumah milik salah seorang warga yang berada di Puri Cipagerang Indah 1, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi. Kondisi rumah rusak parah akibat diterjang longsor. Longsor yang terjadi akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang membuat tebing di belakang rumah ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian itu, namun barang-barang yang berada di rumah rusak terendam air. Ya hujan biasa ya gede, cuma emang biasa sih kalau hujan gede sih pasti banjir, soalnya kan aliran sungainya dari atas, dari arah Lembang masalah. Nah, setengah 2 tadi tiba-tiba longsor dari rumah yang atas itu nimpa ke rumah saya, jadi kayak gini hasilnya sekarang. Hingga kini warga dan petugas masih berjibaku membersihkan material longsor, sementara pemilik rumah mengungsi ke tempat kerabatnya. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sebuah rumah hancur tertimpa longsor akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Temanggung, Jawa Tengah. Longsor juga menimpa sebuah rumah di Desa Balerejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Beruntung penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Rumah bilik Sarinem, Desa Wonotirto, Temanggung, Jawa Tengah hancur tertimpa longsoran tanggul yang berada di atasnya. Longsor terjadi menyusul hujan deras yang mengguyur kawasan ini sejak kemarin. Beruntung tak ada korban jiwa karena saat kejadian pemilik rumah sedang berada di luar. Selain membuat rumah milik Sarinem hancur, longsor juga mengancam 4 rumah lain yang berada di bibir tanggul. Terus kejadiannya pukul 7.30. Pulang-pulang sudah itu ambrol. Itu yang ambrol itu pondasi rumah atau apa itu? Itu betengan dari ke atasnya. Pondasi rumah ya, atasnya. Iya. Saat ini korban mengungsi ke rumah kerabatnya, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Abrasi tanah di Kabupaten Bengkulu Utara semakin mengkhawatirkan. Selain mengancam permukiman, abrasi juga mengancam jalur lintas barat Sumatera. Belasan rumah yang berada di sisi pantai di Desa Tebing Kandang, Bengkulu Utara banyak yang terancam abrasi. Abrasi yang telah terjadi sejak beberapa tahun lalu semakin mengkhawatirkan. Selain mengancam permukiman, abrasi juga menyebabkan kerusakan jalur lintas barat di Sumatera. Bupati Bengkulu Utara Mian menjelaskan daerahnya membutuhkan bantuan pemerintah pusat untuk perbaikan akibat abrasi di sejumlah titik. Selain abrasi, peningkatan akses jalan penghubung antara Kecamatan Ketahun dan Giri Mulia juga dibutuhkan sebagai penunjang warga untuk mendistribusikan hasil perkebunan. Karena kita sadar bahwa 2021, 2020, dan sebagian juga 2022, kekuatan fiskal negara dalam kondisi COVID juga masih amat sangat terbatas. Tetapi paling tidak kita berharap di APBNP maupun tahun 2023 bisa menjadi program prioritas yang Bengkulu Utara bisa dijembatani Komisi 5 DPR RI dalam tindak lanjut menyelesaikan masalah infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Utara. Kementerian PUPR untuk bisa segera menyelesaikan terkait status jalan, kemudian untuk mempercepat preservasi jalan karena memang tadi jalan yang statusnya masih non status tadi rusak berat, ya kan, kasihan juga masyarakat. Kemudian belum lagi tadi jalan yang terkena. Sementara itu, Dirjen Bina Marga berjanji akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk perbaikan sejumlah kerusakan infrastruktur di Bengkulu Utara, baik persoalan abrasi, kerusakan jalan, hingga pengembangan kota mandiri terpadu Lagita. Dari Bengkulu Utara, Ismail Yugo, iNews melaporkan.
Tumpukan sampah di Kali Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten terus dibersihkan. Satu alat berat masih disiagakan untuk sisi kali untuk pengerukan berikutnya. Sejak hari Minggu, sampah di Kali Dadap, Kabupaten Tangerang dikeruk. Kini tak lagi terlihat tumpukan sampah di sepanjang kali. Sudah sekitar 1 km sampah dikeruk oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang. Kini hanya tersisa sampah di sepanjang sisi kali menunggu untuk diangkut. Sebuah alat berat disiapkan di sisi kali karena pembersihan masih akan berlangsung. Selain karena masih saja kali menjadi tempat pembuangan sampah, tumpukan sampah di Kali Dadap juga terjadi karena faktor alam. Sampah di sini itu adalah faktor alam karena ketika air naik, jadi dia akan ngebawa sampah dari sana, dari hulu. Jadi seperti itu numpuknya akan di sini. Karena ini dinumpuknya di sini dia akan tertahan. Gitu. Namun ketika surut dia akan lancar ke sana. Gitu. Menurut rencana akan dipasang pembatas sampah di Kali Dadap untuk antisipasi tumpukan sampah. Sementara itu meski tumpukan sampah sudah dibersihkan, aroma tidak sedap masih kuat terasa di sekitar kali yang airnya berwarna hitam ini. Dari Tangerang, Banten, Kevin Pakan, Harinta Kurniawan, iNews melaporkan. Unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara ricuh. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.